Saya berharap Bapak Ibu tidak menjadi bosan dengan setiap kesaksian yang setiap minggu saya bacakan untuk semua Bapak Ibu dan Saudara. Karena setiap kali kita membaca kesaksian, kita makin mengerti bahwa perbuatan tangan Tuhan itu demikian ajaib ragamnya. Dia menyentuh, dia menolong banyak orang dari berbagai macam latar belakang, banyak orang dari latar belakang, dari tempat yang berbeda, dengan persoalan yang berbeda. Dan saya berharap itu membuat pengharapan dan iman kita itu semakin hari semakin naik, bahwa Tuhan tidak pernah kesulitan dengan situasi, dengan kondisi apapun. Saudara tidak perlu mengatakan, Tuhan, kondisiku ini spesifik, terlalu sulit untuk terlalu sulit untuk dibenahi. Ya, aku sudah konseling dengan 10 orang dan semuanya bingung. Ya, ini kondisi yang istimewa. Saudara tidak perlu begini, tidak perlu membesar-besarkan dan memuliakan masalah saudara sehingga saudara katakan, Tuhan, masalahku ini spesifik, tidak ada orang lain di muka bumi yang mengalami masalahku ini. Masakan engkau bisa menolongnya? Saudaraku, dari hari ke hari setiap kali kita membaca kesaksian, mendengarkan kesaksian, orang dari berbagai latar belakang, dari berbagai negara, dari berbagai macam persoalan, dan Tuhan tidak pernah kesulitan, Tuhan tidak pernah kebingungan, Tuhan tidak pernah mati gaya, begitu tidak pernah. Dia tidak pernah salah langkah. Yang pertama dari Batam. Tuhan Yesus sungguh baik. Selama ini saya selalu berdoa buat penyembuhan kanker saya. Tiap kemo selalu diberikan kemudahan, selalu berjalan dengan lancar. Akhirnya kemo ke-6 selesai dan tes kanker saya, tes CA saya sudah normal. Tuhan Yesus betul-betul mendengar doa orang yang meminta. Asal kita percaya, kita harus betul-betul kuat dan percaya menyerahkan semua kepadanya. Tuhan Yesus yang menyelesaikan. Terima kasih pastor beserta tim yang sudah terus menginspirasi dan membantu doa di dalam setiap streaming ibadahnya. Tuhan Yesus sungguh baik. Puji Tuhan, saudaraku. Kemudian dari Batam kita turun sedikit, kita ke Jambi. Shalom pastor, terima kasih untuk streaming ibadah yang memberkati. Saya sudah sejak dari beberapa minggu mendengarkan streaming ibadah ini. Mata memang ada yang kabur seperti ada embun, dan itu mengganggu saya saat saya bekerja. Namun melalui setiap doa di streaming ibadah, saya meresponi dengan menaruh tangan di mata saya. Puji Tuhan, saya disembuhkan sekalipun saya sering terlambat beberapa menit mendengarkan streaming ibadah. Tapi Tuhan Maha Murah dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, embun itu sudah hilang di mata saya. Menjadi embun berkat, ya, jadi embun pagi, jadi embun berkat. Embun yang selama ini menutupi matanya. Tuhan Yesus berkati pastor dan seluruh tim pelayanan. Kemudian dari Waingapu. Shalom, saya sangat bersyukur karena setelah mendengarkan streaming ibadah sepakat dengan setiap doa pastor. Doakan dan mendapatkan dari Tuhan. Sejak awal bulan kemarin, suami saya sudah mendapatkan pekerjaannya kembali setelah sekian lama mencari kerja. Akhirnya Tuhan membuka jalannya untuk kami sekeluarga. Tuhan memang baik dan teramat baik. Terima kasih pastor dan tim untuk kado terindah, yaitu doa bagi yang sakit dan dalam pergumulan di dalam setiap ibadah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saudara yang sudah punya pekerjaan mungkin tidak pernah merasakan penderitaannya bagaimana orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan. Dan ketika mendapatkan jalan keluar itu merupakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Kemudian dari Minahasa Selatan.
Shalom Pastor, saya dan suami selalu setia mendengarkan streaming ibadah karena ibadah di gereja kami sore hari, jadi pagi dia bisa mendengarkan. Dari Ibu Debbie di Minahasa Selatan. Shalom Ibu, saya berharap Ibu juga sedang mengikuti saat ini. Kami sudah menikah 11 tahun. Kalau pembukanya seperti ini, saudara tahu persoalannya. Tidak punya keturunan, sudah 11 tahun. Sebelumnya saya pernah mengalami keguguran beberapa minggu, dan pada waktu yang lalu pastor pernah berdoa buat setiap pasangan yang belum punya keturunan dan menaruh tangan di bagian perut, entah berapa kali itu ya, doa untuk yang pengen punya keturunan, agar Tuhan membuka kandungan dan memberi keturunan. Saya dan suami sangat tersentuh dan kami sangat percaya. Sekalipun mustahil bagi dunia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Tuhan memberikan kami berkat keturunan. Sekarang sudah memasuki minggu ke-22. Minggu ke-22 itu berarti berapa? 5 bulan lebih ya. Sudah 5 bulan lebih. Sungguh Tuhan luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih pastor dan semua tim yang melayani. Yang terakhir dari Spanyol, saudaraku, dari Malaga, Spanyol. Saya belum pernah ke Spanyol. Saya rasa beberapa kali kita mendengarkan kesaksian teman-teman dari Spanyol. Saya berharap cepat atau lambat saya bisa ke Spanyol bertemu dengan mereka semuanya. Shalom Pastor, saya salah seorang yang selalu mendengarkan streaming ibadah. Tadi ini bahasa Spanyolnya, saudara tidak paham, saya juga tidak paham, saudaraku. Shalom Pastor, saya salah seorang yang selalu mendengarkan streaming ibadah dan saya menerima kesembuhan dari Tuhan melalui streaming ini, puji Tuhan. Di badan saya bertahun-tahun itu mengalami sakit pegal di sekujur tubuh, sehingga setiap hari dan setiap malam mengkonsumsi obat kuning dan putih. Nah, kita tidak tahu tuh obat kuning dan putih di Spanyol seperti apa. Supaya dapat tidur tanpa merasakan sakit di badan. Saya ingin lepas dari obat-obatan itu setiap kali saya mendengarkan streaming dan saat pastor dan Pastor Luka dan Pastor Indah berdoa, yang saya minta hanya Tuhan, tolong saya supaya sakit pegal di sekujur tubuh saya sembuh dan saya tidak lagi mengkonsumsi obat-obatan lagi. Itulah doa saya setiap kali mendengarkan streaming ibadah. Saat momen perjamuan kudus, seperti ada dorongan di hati untuk saya mengambil obat-obatan yang saya konsumsi, ditumbuk halus, lalu dibuang ke tempat sampah. Saya pikir ditumbuk halus diminum semuanya, enggak taunya dibuang di tempat sampah. Saya lakukan meskipun sambil berpikir dan bertanya, apakah setelah selesai tidak ada hal yang terjadi apa-apa. Saya berpikir, waduh saya tadi salah, ya menyesal karena obat sudah ditumbuk dan dimasukkan ke dalam keranjang sampah. Malamnya di waktu saya harus minum obat seperti biasanya, saya merasakan badan enak sekali. Sakit pegal saya sudah disembuhkan Tuhan Yesus dan saya rasakan sampai sekarang pegal-pegal di badan tidak ada lagi. Terima kasih untuk pelayanan doanya, terima kasih pastor dan semua tim yang melayani. Banyak orang yang mendengarkan streaming ibadah ini. Tuhan memberkati. Saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara mengikuti ibadah ini, apakah saudara ada di tempat ini, percaya Tuhan itu memang Tuhan yang selalu campur tangan dalam kehidupan saya dan saudara. Sejauh saudara menyadari, saudara merindukan campur tangan Tuhan dalam semua bagian hidup saya dan saudara. Alkitab mengatakan bahwa aku berdoa supaya kamu baik-baik saja dalam kehidupanmu.
seperti jiwamu juga baik-baik saja. Saya percaya bahwa Pak, saya sudah cukup baik, Tuhan punya yang jauh lebih baik. Pak, saya sepertinya oke nih, Tuhan punya yang jauh lebih oke. Jadi jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, jangan pernah berhenti berharap campur tangan Tuhan itu akan selesai. Selalu ada yang baik karena Tuhan punya kodrat ilahi yang sempurna dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara dan saya punya panggilan surgawi yang Tuhan mau itu digenapi, dan hari demi hari saya percaya itu akan jauh lebih baik. Kemuliaannya akan semakin nyata. Jadi dimanapun saudara berada, saudara yang ada di gedung gereja, saudara yang mengikuti YouTube atau lewat media sosial apapun, saudara yang mengikuti ibadah lewat radio, mari bersama-sama pagi hari ini kembali kita datang kepada Tuhan. Mari yang ada di gedung gereja bangkit berdiri sama-sama. Silakan Bu Indah, kita akan sama-sama berdoa untuk yang membutuhkan akan pertolongan. Bapak Ibu, ada satu kesaksian yang Pak Yus tadi lupa. Dari jemaat, ya minggu lalu kita berdoa untuk orang yang sakit kepala ya, vertigo. Ibu ini katakan, tolong dibacakan kesaksian saya. Jadi saya bacakan pagi hari ini. Minggu lalu kita berdoa untuk yang sakit vertigo, sakit kepala, dan dia merasakan sakit itu, dia tumpang tangan di atas kepalanya dan vertigonya sudah 10 hari. Sakitnya seperti buyer gitu ya, dikatakan buyer ya, tahu buyer ya, mumet gitu ya, pusing-pusing gitu. Dan dia langsung mengalami kesembuhan. Allah kita adalah Allah yang ajaib. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan mengerti setiap apa yang kita rasakan. Itu dari Ibu Tabita Suyatini. Biarlah kita semuanya, bukan hanya yang di luar, bukan hanya yang mendengarkan radio atau YouTube yang merasakan akan kuasa Tuhan, kesembuhan, mukjizat Tuhan. Tapi setiap kita yang ada di tempat ini, harapkan yang ilahi yang daripada Tuhan. Amin. Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup membuat kita mendapatkan setiap jawaban dari setiap doa kita. Saya mau bacakan ayat ini, Efesus 3 ayat 20. Ketika saya berdoa tadi pagi, Tuhan ingatkan ayat ini untuk kita baca sama-sama. Mari kita sama-sama perkatakan ayat ini. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Percaya Tuhan yang melakukan jauh lebih besar, jauh lebih ajaib, jauh lebih dahsyat dari apa yang dapat kita doakan, dari apa yang dapat kita pikirkan. Karena kita terbatas, tapi Allah kita Allah yang tidak terbatas. Amin. Saudara, dimanapun engkau berada, jika engkau ada yang mempunyai sakit autoimun, dan kau sudah ke dokter dan tidak bisa sembuh-sembuh, pagi hari ini angkat tanganmu kepada Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan aku. Engkau Tuhan yang menciptakan aku sempurna. Tubuhku ini Tuhan, semua bagian-bagian dari tubuhku ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sempurna. Benar sempurna. Tidak ada sakit penyakit lagi di dalam hidupku. Tidak ada autoimun lagi di dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Aku terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Aku terima kesembuhan pemulihan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang kedua yang Tuhan ingatkan, ada orang-orang yang kau memiliki sakit hipertiroid. Taruhkan tanganmu di bagian yang sakit, di bagian
lehermu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, aku percaya kesembuhan yang daripada Engkau ada dalam hidupku. Kesembuhan kuasa darah-Mu Yesus menyembuhkan aku. Hipertiroid saat ini aku perintahkan menyingkir dari hidupku. Karena kuasa darah Yesus sudah menyembuhkan aku. Karena kuasa darah Yesus sudah mengalir dalam hidupku. Tidak ada lagi hipertiroid dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku terima kesembuhannya daripada Tuhan. Aku percaya mukjizat Tuhan terjadi. Kempes semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada lagi sakit penyakit di dalam tubuhku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hal yang ketiga yang Tuhan ingatkan, ada orang-orang yang saat ini engkau sedang mengandung, tapi kandunganmu dokter katakan tidak berkembang dengan baik. Taruhkan tanganmu di perutmu, di kandunganmu, dan katakan kita sama-sama sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang menciptakan anak ini di dalam rahim kami Tuhan, di dalam rahimku Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Anak ini adalah anak kepunyaan Tuhan, anak ilahi ciptaan Tuhan sendiri, dan Tuhan akan menciptakan dengan sempurna. Tidak ada keterlambatan di dalam pertumbuhan. Anak ini akan bertumbuh dengan sehat, dengan kuat, tidak ada keterlambatan, tidak ada sesuatu yang menghalangi pertumbuhan dari anak ini. Anak ini akan sehat, normal, lahir dengan normal karena kuasa-Mu Tuhan, karena kuasa-Mu ya Tuhan yang ada di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Aku percaya kepadamu Tuhan, aku percaya kepadamu, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Aku percaya Engkau Tuhan yang melakukan lebih banyak dari yang dapat kami doakan dan pikirkan Tuhan. Sekarang tuh apapun penyakitmu, apapun penderitaan yang sedang kau hadapi hari-hari ini, apapun setiap masalah yang sedang kau hadapi hari-hari ini, angkat tanganmu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau terima seperti firman-Mu katakan, Engkau Tuhan yang jauh bisa melakukan lebih banyak dari yang bisa kami doakan dan pikirkan. Itu Tuhan terjadi dalam hidupku. Setiap permasalahan dalam hidupku, setiap hutangku, setiap kelemahanku, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau membuka jalan dalam kehidupanku. Engkau Tuhan yang menyembuhkan aku. Engkau Jehovah Rafa dalam hidupku. Engkau Tuhan yang memimpin kehidupanku. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, mukjizat supranatural terjadi, hal-hal yang ajaib dan heran aku terima pagi hari ini bersama dengan Engkau, karena aku percaya Engkau Tuhan kami, Engkau ajaib dalam hidup kami, Engkau Jehovah Rafa dalam hidup kami, Engkau Jehovah Jireh dalam hidup kami, Engkau Jehovah Syama dalam hidup kami, Engkau Jehovah Shalom, Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau yang memberi damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-Mu yang menyempurnakan semua pekerjaan dan semua iman kami Tuhan. Kuasa-Mu yang menyempurnakan semua kerinduan kami untuk melakukan semua yang baik dan menyempurnakan akan iman kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Roh Kudus wahyukan akan kebenaran-Mu pada pagi hari ini, supaya kami bukan hanya mendengar, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin.